Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini ada yang menarik ini teman-temannya. Oke, untuk selengkapnya kita langsung gas aja deh ke videonya. Sampai ada misunderstanding seolah-olah pemerintahan saya tidak membangun infrastruktur. Itu salah. Dan kalau dilihat di ruangan ini, catatan sejarah tidak sedikit infrastruktur yang saya bangun dalam provinsi, kabupaten, kota, jalan rakyat, desa, itu lebih banyak. Dan bukan hanya jalan, kami bangun energi 2 kali lipat. Kemudian transportasi, lihat darat, laut, udara. Utang kita sudah rendah, drop. APBN kita kuat waktu itu. Kemudian alutsista sudah saya beresin. Kau dengar baik-baik buat para pembenci Bapak Jokowi dimanapun Anda berada. Ini langsung kebenaran dari akan terungkap di negeri masyarakat ini. Oke, ya. Ini jalan ini di era Bapak Provinsi SBY Sorong di 2013. Saya sebagai seorang sopir atau driver dari Teminabuan sampai ke kota Sorong itu masih setengah mati kawan-kawan. Dan setelah dibangun Bapak Jokowi di 2016 kita sudah memiliki jalan yang cukup bagus. Ini jalanan ini arah Sorong ke Teminabuan. Dulu sering sekali kita bermalam teman-teman ya. Bahkan sampai 3-4 hari kita harus di jalan bermalam dengan penuh lapar. Bahkan sulit sekali kita memiliki akses jalan yang bagus, bahkan jaringan internet pun tidak pernah ada ketika di era Bapak SBY. Kenapa kami sangat bangga dengan kinerja nyata Bapak Jokowi yang telah bangun tanah kami di Papua. Kami sangat bersyukur teman-teman ya, memiliki seorang presiden yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Karena kami masyarakat di Papua merasakan kemerdekaan sesungguhnya itu hanya di era Bapak Jokowi. Dan di era-era sebelumnya kami sebagai masyarakat di Papua hanya dijadikan anak tiri. Bahkan hasil tambang kami, hasil alam kami dikeruk dan diambil dibawa ke Jawa. Dan kami di Papua hanya mendapatkan harapan palsu semata. Tidak pernah mendapatkan yang semestinya. Kalian para pembenci Bapak Jokowi bahas soal hutang. Sedangkan hutang di era sebelum Bapak Jokowi pun sudah ada. Dari mulai era Soeharto, bahkan sampai di era Megawati, dan era SBY. Tapi kenapa akses pembangunan jalan di tanah Papua atau Indonesia ujung timur tidak pernah ada? Dan kami sebagai masyarakat Indonesia ujung timur sangat bahagia karena kinerja nyata dari Bapak Jokowi memberikan kami jalan yang layak, fasilitas bagus. Memang sebelumnya sudah ada jalan teman-teman ya, karena di situ ada transmigrasi dulu di SP1 sama SP2 atau di distrik Mosfaren. Itu di Teminabuan. Memang sudah ada. Kalian bilang Bapak Jokowi bangun jalan karena Mukruk Mas. Yang kalian tahu itu Papua hanya tambang privat. Yang saya ceritakan ini dari Sorong Selatan sampai ke Teminabuan. Dan kalian tidak pernah tahu, hanya tahu katanya. Kalau kalian pengen tahu, datang ke Papua, maka kalian akan tahu kenyataannya. Jadi stop sudah. Kalian cuma hanya tahu omong kosong belaka, tapi tidak pernah tahu kenyataannya. Dan saya ingatkan kembali, kalian suruh saya hapus video tentang pembangunan Bapak Jokowi di tanah Papua. Kalian mau bayar saya uang 3 juta. Lebih baik saya kehilangan akun daripada saya harus menjual sebuah kebohongan. Ya, saya tidak pernah mau, karena saya bukan tipe orang munafik. Jadi intinya buat para sahabat-sahabat Bapak Jokowi, jangan mudah kita percaya dengan hasutan-hasutan di luar sana. Karena orang-orang itu hanya cuma tahu bicara, mereka tidak pernah datang ke tanah Papua. Dia punya batang hidung pun tidak pernah kami lihat.
Dan Bapak Jokowi memberikan kami di tanah Papua cenderamata yang sungguh luar biasa, yaitu Jembatan Merah atau biasa orang tuh sebut Jembatan Jokowi, yang sangat gagah megah. Bahkan kami di sini sebagai masyarakat Papua sangat bangga memiliki presiden yang terbaik seperti Bapak Jokowi. Dan kami selalu menyuarakan kebahagiaan. Dan buat Bapak Jokowi, semoga engkau di tanah Jawa, semoga sehat selalu. Kami, masyarakat di Papua, sangat berharap engkau bisa kembali lagi ke tanah Papua agar bisa melihat kinerja nyatamu. Ini kata Pak Rewang, kasih tahu Pak Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Saya ini pemimpin rakyat. Jokowi ngaku-ngaku rakyat. Dia bohong. Saya tanya, apa bohongnya? Dia kasih beberapa contoh. Jalan di Solo itu tidak boleh ada lubang. Terus, karena itu, lubang di malam hari, besok pagi udah tertutup. Tidak pakai APBN. Telepon oligarki. Supaya pencitraan jalan. Apalagi? Rocky Gerung ini adalah orang yang berkomentar atas cerita orang lain. Bukan berdasarkan fakta. Bayangin, dia mendapat informasi dari si Rewang yang mengaku bahwa dia adalah tokoh rakyat. Tokoh rakyat yang mana? Nah, kalau Jokowi meminta oligarki untuk menambal ya jalan-jalan bolong, tidak perlu menggunakan APBN, wajar-wajar saja. Toh yang namanya oligarki itu sudah mendapatkan banyak proyek dari negara. Jadi kalau mereka kemudian memberikan sumbangsih untuk sedikit ya membantu perbaikan jalan, so what? Rocky aja yang goblok, nggak ngerti. Ya makanya dia bilang begitu karena dia nggak tamat S1. Ya dia menjadi dosen di mana-mana karena jualan bahwa dia pernah menjadi dosen di UI. Sementara UI pun sebetulnya bisa digugat. Karena mempekerjakan dosen tanpa punya ijazah S1 untuk mengajar S1 itu sudah salah. Tapi oke lah kita kesampingkan hal itu. Jadi dia jangan banyak bacot juga. Kalau misalnya Pak Jokowi ingin menertibkan ya para pedagang dengan berkomunikasi ya secara efektif, tidak langsung gusur, itu kan bagus. Ya, itu bukan pencitraan, itu bagus. Ya, coba pemimpin-pemimpin yang lain main gusur, main bakar, ya. Kalau Pak Jokowi tidak, dia melakukan komunikasi secara persuasif kepada para pedagang tersebut. Ini pemikiran tolol seorang Rocky Gerung yang merasa pinter. Nah, hostnya juga goblok, ngangguk-ngangguk doang tanpa melihat substansi masalah. Rocky, ya Anda itu sebetulnya nggak punya pengetahuan apapun. Anda cuman bisa bicara filsafat, ya. Filsafat sudah nggak laku lagi di dunia yang sekarang dipenuhi oleh ide-ide, ya digitalisasi, ya. Sekarang ini zamannya Gen Z. Anda sudah tua bangka, nggak cocok bicara apapun, Rocky. Ya, sorry to say, ya. Jadi Anda itu hanya badut politik menurut saya yang mengaduk-aduk, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah. Ya, cukup, stop. Ya, Anda udah nggak laku lagi, basi. Mohon maaf. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Sangat disayangkan ya, yang katanya SBY seorang negarawan kembali membuat tuduhan yang brutal kepada Bapak Joko Widodo. Bapak SBY mengatakan bahwa gerasi yang diberikan kepada Antasari oleh Presiden Jokowi waktu 2017 yang lalu itu bermuatan politis sehingga kemudian hal itu menjatuhkan nama besar keluarga SBY dan juga keluarganya.
Jadi yang namanya putusan gerasi yang diberikan di 2017 tadi, ada 4 poin penting yang harus diketahui oleh semua orang. Poin yang pertama adalah pertimbangan dari Mahkamah Agung yang menilai bahwa banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Sehingga kemudian Mahkamah Agung sendiri yang merekomendasikan untuk mengurangi masa penahanan, ya, artinya putusan yang tadinya 18 dikurangi menjadi 12 tahun. Kemudian yang kedua, Antasari mengklaim ada rekayasa yang dilakukan di tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan. Salah satu yang paling penting yang saat ini sudah diketahui orang banyak adalah hilangnya barang bukti. Apa yang hilang? Yang hilang adalah baju Nazarudin. Kalau nggak salah namanya Nazarudin Zulkarnain. Yang bajunya hilang di proses hukum tersebut. Kan ini kejanggalan yang sangat luar biasa. Tentu yang namanya Antasari bisa mengajukan gerasi dengan adanya kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Dan yang ketiga teman-teman, Wapres Yusuf Kala dan juga Menteri Hukum dan HAM waktu itu namanya Bapak Yasona Lauli kalau nggak salah, itu menilai banyak kejanggalan juga yang terjadi dalam kasus tersebut. Seperti Mahkamah Agung ya, penilaian-penilaian yang kita lihat sebagai masyarakat biasa pun sudah jelas sangat bisa melihat hal tersebut. Dan yang terakhir teman-teman, yang nomor 4, dengan diberikannya gerasi kepada Antasari Ashar, ya, dengan adanya gerasi tersebut, Antasari bisa terbebas dari status bebas bersyarat dan wajib lapornya, dan kemudian bisa mengajukan yang namanya rehabilitasi. Tentu yang namanya masyarakat Indonesia mempunyai hak hukum yang sama, karena hukum tidak memandang siapapun, dan kedepannya mudah-mudahan teman-teman, yang namanya prinsip dasar daripada hukum yang mana ini pertama kali diajarkan loh, ketika menjadi seorang calon sarjana hukum, tentu diajarkan yang namanya lebih bagus membebaskan 1000 penjahat berkeliaran di luar sana ketimbang harus menghukum satu orang yang belum tentu bersalah. Nah, inilah yang kemudian dilupakan oleh aparat penegak hukum dengan adanya kepentingan-kepentingan politik. Yang mana kedepannya kita mengharapkan, ya, sangat mengharapkan bahwa yang namanya hukum harus menjadi panglima dan tidak bisa diganggu-gugat, apalagi diintervensi oleh yang namanya kekuasaan. Sehingga kemudian negara kita bisa bebas dari yang namanya kesewenang-wenangan. Alah baper, sandiwara, drama. Sampean ki Pak Jokowi dihina-hina, dicaci maki 10 tahun wera baper biasa wae ya toh. Sampean ki diomong ngono wis baper, curiga. Pak Jokowi memberi gerasi ke Antasari ada politiknya. Jari sopo? Ya toh, jenenge seorang presiden memberi gerasi kepada rakyatnya itu biasa. Ya toh? Lah Pak Prabowo coba memberi gerasi neng Tom Lembong sing korupsi, memberi gerasi neng kuwi sapa anak buahe Megawati kuwi. Padha wae, jenenge presiden kuwi mempunyai hak prerogatif tentang melindungi masyarakat rakyatnya. Wis biasa, ora usah baper sampean ki. Ya toh? Sampean ki apa-apa baper, curiga, nuduh-nuduh Pak Jokowi. Yo, Pak Jokowi memberi gratis Antasari, memberi gerasi Antasari ki ada muatan politiknya, jare sopo. Wong ki biasa wae, sebagai seorang pemimpin atau mantan pemimpin negara dihina, dicaci maki wis biasa, jenenge menungso kok. Menungso kuwi ora luput saka kesalahan. Ngono lho. Biasa wae, ora usah baper-baper. Sebagai mantan presiden atau sebagai pensiunan kepala negara, nek dicaci maki, dihina, dikritik, ora usah baper. Biasa wae. Ya, ora trimo sampean tok. Lah Pak Jokowi lho 10 tahun bayangke dicaci maki, dihina, diunekke PKI, diunekke asing-asong. Ora trimo Pak Jokowi tok, sak keluargane wis biasa. Sampean ge diomong ngono wis nuduh-nuduh Pak Jokowi. Pak Jokowi memberi gerasi Antasari ki ada muatan politiknya, jare sapa? Biasa wae to. Lah wong Pak Prabowo sing jelas-jelas memberi gerasi ning koruptor we biasa wae kok. Sampean ki ora usah lebay ngono kuwi, Pak. Wong kok senengane drama. Kudune sampean ki matur suwun karo Pak Jokowi, ya toh? Mas AHY anake sampean, putra tunggal, putra mahkotane sampean kuwi, ya toh? Sing diandalke karo sampean ki iso dilebokke ning pemerintahan, diwenehi jabatan sebagai menteri, ya toh? Ben apa maksudnya Pak Jokowi? Ben belajar suatu saat ketika mau menyalonkan diri menjadi apa, itu ben ngerti tentang pemerintahan. Anaknya sampean kan anak mami, anak manja, orang ngerti apa-apa.
Ya toh, ngertine mung duit ae. Ya, mangkane Pak kudune sampean ki malah matur suwun, ora malah ngunekke Pak Jokowi, nuduh Pak Jokowi, ya toh. Tekan saiki ya toh iso dadi mlebu ning pemerintahane Pak Prabowo sebagai menteri anake sampean. Kudune kan ya matur suwun. Ora malah baper, ya sandiwara, drama. Ya mewek-mewek seolah-olah sampean sing manusia sing paling terjolimi. Alah jare sapa? Kaya aku kira ngerti ae. Sampean memimpin apa? Memimpin negara 10 tahun ya. Akhirnya ya mung kaya ngono kok. Iya. Kita sudah menyimak videonya ya teman-teman. Oke, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Subastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! YouTuber Nusantara.